orang musyrik yang kemudian masuk Islam, terus ditanya, sahabat itu nanya, kita mau tahu itu rasa takut di hati kalian kayak apa sih? Yang muslimin pengen tahu, kan mau jelas takut ya? Kayak apa rasanya? Dia bilang, begitu pohon korma ditebangi, itu kan coba tujuan muslimin apa? Supaya masukan bisa berkumpul, betul? Tapi itu maknanya di orang-orang Yahudi lain. Yang keluar di lisan mereka apa? Yang keluar di lisan mereka, mereka bilang, Muhammad, kok kamu tebangi pohon kami? Katanya kamu memerintahkan agar menjauhi kerusakan. Ini kerusakan tahu? Kan kau sendiri yang mengajarkan. Nah gitu. Yahudi itu gitu, Pak. Kalau sudah kepepet, dia akan bicara atas nama Islam. Supaya antum tahu itu. Dalam 6 hari dikepung itu, dikeliling oleh sahabat, mereka tidak bisa keluar itu. Itu muslimin nggak nembus. Siapa yang bisa nembus? Orang Yahudi bukain pintu. Karena takut, Pak. Udah kita nyerah aja, nyerah. Buka pintu, mereka yang buka pintu, Pak. Apa Ka'ab bin Ashraf? Nah, Ka'ab bin Ashraf yang tadi saya cerita, waktu diculik oleh Muhammad bin Salama dan empat sahabat yang lain, 5 orang. Apakah mereka jebol pintu? Enggak. Dia yang buka pintu sendiri. Buka pintu sendiri, Pak. Jadi begitu. Paham ya? Jadi antum-antum yang kata mau ngalahin Yahudi itu yang kreatif ya kan? Berpikir. Antum lihat bagaimana Quran memberikan inspirasi dahsyat. Tidak bisa ditembus, tapi memang mereka yang akan bukakan sendiri. Makanya tadi, wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Bahkan kata qadhaf, wa qadhafa, qadhf itu artinya dilempar dengan kuat, Pak. Jadi Allah yang melemparkan dengan kuat. Kan ada sesuatu diletakkan, dimasukkan rasa takut. Bukan dimasukkan sebenarnya. Yang benar kata qadhaf, wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba. Qadhaf itu artinya dilempar dengan kuat. Jadi Allah lemparkan dengan kuat rasa takut di hati mereka. Di kisah kemarin yang saya kemarin tidak kisahkan, di kisah Hunain, ya. Di kisah Hunain itu nanti ada orang musyrik yang kemudian masuk Islam, terus ditanya, sahabat itu nanya, kita mau tahu itu rasa takut di hati kalian kayak apa sih? Yang muslimin pengen tahu, kan mau jelas takut ya? Kayak apa rasanya? Dia bilang itu ada bejana gitu, Pak. Ada bejana bejana dulu kan dari tembaga, dari gitu ya. Itu ada koin gitu, dilempar. Kebayang gak tuh? Semakin keras dilemparkan, apa yang terjadi? Semakin keras bunyinya dan semakin berbolak-balik adu dengan sangat keras dan sering, betul? Kan beda kalau ditaruh, ting, beda kan? Ini di wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Di hati mereka tuh takutnya deg-deg. Nah, itu deg gitu. Sangat takut. Setelah rasa takut apa? Langsung hasilnya. Yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin. Mereka hancurkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri. Siapa yang bukain pintu tadi saya bilang? Mereka, Pak. Kan gini. Kalau perang, terus itu pertahanan musuh atau rumah-rumah mereka, terus kita paksa jebol, jeger, hancur. Terus menang. Itu perang. Kalau Yahudi itu, Pak, saking memang tidak berani orang, mereka pengecut sekali. Bayangkan, itu kekalahannya sampai pada tingkat yang ngancurin nggak perlu muslimin. Loh kok bisa? Ya. Walaupun nanti ada kalimat berikutnya, wa aidil mu'minin, dan tangan orang beriman, tapi lihat, bagaimana ceritanya itu? Ada dua kisahnya. Karena Nabi SAW itu kan Nabi ketika menghancurkan sebuah wilayah, jadi Nabi SAW meruntuhkan sebuah wilayah itu, yang sudah tempat yang dekat dengan benteng mereka, itu orang Yahudi akan menghancurkan rumah yang dekat dengan itu, dengan wilayah yang sudah dibuka oleh Nabi SAW. Mereka hancurkan, mereka tutup ulang gitu kan. Mereka semakin ke dalam gitu. Makanya mereka akan sangat menjauh dari tempat tinggal muslimin. Itu menarik, makanya sangat menarik kalau rudalnya sudah mencapai 180 km itu menarik sekali, Pak. Itu sudah nggak ada tempat bersembunyi karena mereka pasti akan menjauh dari situ.
Nabi maju lagi, mereka akan hancurkan bagian rumah itu, mereka tutup lagi. Gitu seterusnya. Mereka hancur istri rumah mereka, tutup lagi gitu. Di dalam Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir ini nanti diabadikan yang di ayat yang kelima, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idznillah wa liyukhziyal fasiqin. Ini bicara tentang penebangan pohon. Itu kan ada kebunnya Yahudi Bani Nadir namanya Buwairah. Itu kebun itu rapat sekali, Pak. Jadi muslim ini agak susah pasukan untuk koordinasi, kan bahaya pasukan susah koordinasi itu. Jadi kuda itu di sela-sela pohon itu, dan itu bahaya. Karena itulah maka akhirnya muslimin dalam riwayat lain itu menebangi, ya ada riwayat mengatakan minta izin dulu, ada yang mengatakan tidak minta izin dulu. Tapi yang jelas muslimin menebangi pohon. Jadi beberapa pohon korma ditebangi. Begitu pohon korma ditebangi, itu kan coba tujuan muslimin apa? Supaya masukan bisa berkumpul, betul? Tapi itu maknanya di orang-orang Yahudi lain. Anda tahu apa maknanya? Kira-kira apa maknanya? Mereka muncul rasa takut yang luar biasa. Muncul rasa takut. Dari mana datang rasa takut? Para ulama sirah mengatakan bahwa karena korma itu adalah merupakan income besar mereka hari itu. Bahkan kalau boleh dibilang income terbesar mereka. Selain mereka memang punya kemampuan membuat senjata. Jadi mereka punya produksi senjata. Pabrik senjata mereka punya itu. Tapi korma itu adalah pangan mereka. Dan itu adalah income besar mereka. Kalau itu mulai ditebangi oleh Muhammad. Wah, ini kiamat ekonomi kita, Pak. Makanya selalu Pak. Salah satu cara untuk mengepung Yahudi dan membuat mereka takut adalah dengan ekonomi. Itu menakutkan pasti. Makanya mereka akan kuasai ekonomi dari semua lini. Jadi gini, contoh. Walaupun ini komitmennya tidak tahu saya. Bicara tentang pemboikotan ekonomi gitu ya. Itu kalau antum serius gitu. Kalau antum serius, Yahudi takut sekali, Pak. Sangat takut itu. Pasti luar biasa takutnya. Tapi kan kita nggak bisa sepakat. Itu masalahnya. Itu Arab tuh yang mengelilingi Palestina yang terjajah ini. Mereka sepakat saja untuk itu. Hanya itu. Hanya untuk masalah pemboikotan ekonomi. Itu selesai. Takut. Itu padahal yang ditebang baru beberapa pohon. Tebangi oleh sahabat itu supaya sebenarnya tujuannya hanya untuk supaya pasukan bisa campnya benar. Cuma itu. Tapi ternyata punya makna yang sangat dalam di hati mereka. Nah tapi mereka tidak ungkapkan rasa takut itu. Yang keluar di lisan mereka apa? Yang keluar di lisan mereka bilang, Muhammad, kok kamu tebangi pohon kami? Katanya kamu memerintahkan agar menjauhi kerusakan. Ini kerusakan tahu? Kan kau sendiri yang mengajarkan. Nah gitu. Yahudi itu gitu, Pak. Kalau sudah kepepet, dia akan bicara atas nama Islam. Supaya antum tahu itu. Mereka akan bicara atas nama Islam. Kan ya? Dikembalikanlah. Muhammad, ini kan kamu yang ngajari, jangan berbuat kerusakan. Ini nebangi pohon yang berbuah, ini kerusakan. Tidak boleh, gitu kan? Sok tahu Anda ya kan? Anda sok tahu tentang ajaran Islam ini. Makanya Quran di ayat 5 mengatakan, ma qata'tum min linah aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idznillah. Kata Allah, semua sudah Allah izinkan. Yang kamu tebang Muhammad, yang kalian tebang wahai sahabat, yang kalian tebang atau yang kalian biarkan, semua sudah Allah izinkan. Terserah kalian. Sudah Allah izinkan. Saat itu, dan ternyata apapun yang dilakukan muslimin, baik yang ditebang ataupun yang dibiarkan pohon-pohon itu, ternyata dua-duanya manfaat bagi muslimin. Apa manfaat ditebang? Jelas, ada tanah yang lapang untuk pasukan bisa berkumpul. Apa manfaat dibiarkan? Hah? Ini faid nanti. Ini faidnya, ini ghanimahnya nanti. Jangan dihabisi, ini ghanimah nanti faidnya. Ini ghanimah yang akan didapatkan muslimin, jangan dihabisin. Jadi dua-duanya manfaat buat muslimin. Jadi orang beriman tuh begitu urusannya, Pak. Semua manfaat orang beriman.